biasanya tuh yang diambil cuma daging, terus dibuang isi perutnya. Nah ini, tuh, itu isi lambungnya, itu bakal dimakan, bakal dimasak. Tapi memang ini pas saya cium ini sama sekali gak ada baunya. Ini justru wangi rempah-rempah dan ini beneran enak banget. Yang mau kita ambil larva tawon. Ini dimakan mentah aja enak. Terus saya penasaran gimana kalau udah dimasak. Larva tawon dan juga nih ada tawon yang hidup. Enak banget. Mukanya lucu banget. Aish. Tapi ini nih musuh utamanya para petani. Dari tadi saya tuh ngeliatin abang, semua tuh makan enak banget. Sementara saya deg-degan sebenarnya. Karena ini baru pertama kali saya mau nyobain daging tikus. Tanah Karo, Sumatera Utara, masyarakatnya memiliki ragam tradisi yang unik dan menarik. Salah satunya tentu saja Mardem-Merdem atau pesta desa. Semua orang bersiap turut mengambil peran untuk membantu kelancaran. Ini memang tidak selalu ada acara potong sapi di Tanah Karo. Salah satunya itu kalau lagi merdang-merdem atau lagi kejar tahun. Itu istilahnya lagi syukur terima kasih bumi atas panen. Nah ini salah satunya. Daging sapi ini nantinya akan dibawa pulang oleh masing-masing orang. Hasil penyembelihan dibagi secara merata hingga tanpa sisa. Eits, tapi tunggu dulu, tak hanya daging sapi yang diolah di Tanah Karo sini. Ini uniknya masyarakat Karo ya. Kalau biasanya tuh yang diambil cuma daging, terus dibuang isi perutnya. Nah ini, tuh, itu isi lambungnya. Itu bakal dimakan, bakal dimasak. Masak baru dimakan. Itu bukan bakal dimakan. Tapi enak pulang. Oh, enak kali ya. Dan ini jadi favoritnya masyarakat Karo. Isi lambung sapi tak lazim dan ekstrim untuk dijadikan bahan makanan. Tapi masyarakat Karo meyakini potongan daun dan jerami yang telah terfermentasi dalam perut sapi ini punya banyak khasiat bagi kesehatan. Jadi kalau yang saya tahu kan kalau makanan udah masuk ke sistem pencernaan itu kan jadi kotoran. Tapi ini namanya trites, ini nih bukan kotoran ternyata. Jadi sapi itu kan punya beberapa perut ya, ciri khasnya hewan memamah biak. Nah ini trites ini dari perut pertama. Ini harusnya bakal keluar lagi untuk dikunyah sapi, tapi langsung diambil untuk dimasak. Bahan kita buat masak udah siap ya, Bulang ya? Iyalah, udah siap. Ada daging, terus ada kulit, sama ada tulang. Tapi yang nggak boleh lupa, ini dia bumbu rahasia kita, trites, Bulang ya? Iya. Oke, udah lengkap, kita mau masak. Olahan kali ini istimewa, mari padukan dengan bumbu bercita rasa juara. Salah satunya tuba atau andaliman, serta kecombrang atau biasa disebut asam cikala. Jadi ini memang bukan hanya untuk memberi rasa, tapi juga buat ngilangin bau tritesnya itu. Yang paling penting ini, Bi ya. Iya. Ini namanya kulit kayu cingkam. Jadi ini nih yang bisa meredam bau trites. Komposisi racikan bumbu warisan leluhur menciptakan kombinasi sempurna antara daging sapi, fermentasi potongan daun, serta ragam rempah-rempah.
Untuk mengolah trites butuh keahlian khusus. Salah satu kuncinya, campurkan semua bahan dan bumbu ketika air perasan isi perut sapi sudah mendidih. Jika terlambat, aroma isi lambung sapi masih bisa tercium. Saya tuh kagum banget sama masyarakat Karo. Jadi, di Karo itu tidak ada istilah hanya perempuan yang di dapur. Tapi laki-laki, perempuan itu mesti kerjasama. Di ladang, di dapur, itu harus bisa semuanya. Kalau di sini bilangnya aron. Aron itu kerjasama. Gotong royong. Sebagian orang menyebut trites dengan sup hijau, soto Karo, atau pagit-pagit. Tapi emang serius. Ini rasanya tuh pedesnya ada, asamnya ada, Ya. asinnya juga ada ya Pak ya? Kerasa semua. Tapi memang ini pas saya cium ini sama sekali gak ada baunya. Ya. Ini justru wangi rempah-rempah. Dan ini beneran enak banget. Bi, aku mau tambah dong Bi. Jadi memang ini selain enak juga sehat ya Bang ya. Namanya makanan fermentasi itu pasti banyak banget bakteri sehatnya. Ini bagus buat lambung, Heeh. usus, pokoknya urusan perut beres lah semua Trites sama lah ya. trites ya. Trites lah. dan ini kalau Abang cerita ini bisa menghangatkan badan ya. Iya. Jadi tinggal deket gunung, dingin-dingin, cocok banget makan trites. Petualangan mencari ragam kuliner ekstrim berlanjut di kawasan pesisir selatan Pangandaran. Ada yang tahu ini apa? Kalau orang Madasari bilangnya ini tamikil. Ini sejenis moluska yang suka banget nempel di karang-karang. Kalau dilihat bentuknya itu mirip-mirip lintah, cuma dia berduri. Dan ini nempel banget ke tangan saya. Di beberapa tempat, tamikil disebut kiton, sejenis moluska yang termasuk ke dalam kelas Polyplacophora yang artinya banyak piring. Penamaan ini sesuai dengan bentuk tubuhnya yang memiliki 8 piringan tumpang tindih pada bagian permukaan. Dapatnya nggak banyak. Karena memang kalau siang hari seperti ini, tamikil susah buat kelihatan. Dia ini nokturnal, aktifnya di malam hari. Tapi ini keren sih menurut saya. Nyari bahan makanan sambil ngerasain sensasi gelombangnya laut selatan. Waktu berburu tamikil bisa berubah setiap hari. Tak lain tergantung pada tinggi rendahnya pasang surut air laut. Pada saat surut seperti ini, barulah tamikil bisa dicari. Warna tamikil yang serupa dengan karang dan bentuknya yang pipih menjadi tantangan tersendiri saat memburunya. Ya, saya penasaran gimana bikinnya, tapi harus sabar dulu ya. Saya mau cari tambahan bahan makanan di hutan sana. Seperti halnya pantai, hutan dataran rendah Pangandaran juga biasa menjadi lokasi pencarian bahan makanan. Oh, itu ya Kang ya? Aduh, gede banget. Sebenarnya saya tuh deg-degan dari tadi karena yang mau kita ambil gitu. Larva tawon. Serem banget. Nah, ini makanya saya udah bawa kain jaring seperti ini. Ini buat melindungi diri, jaga-jaga kalau nanti dia nyerang. Mengambil sarang tawon bukanlah pekerjaan yang mudah. Beragam alat bantu seperti bambu dan kayu harus siap sedia saat melakukan pengambilan sarang. Resiko terbesarnya adalah sengatan sang tawon betina. Jika merasa terusik, sang pemilik sangat akan cepat sekali menyerang. Ia dapat melakukan beragam manuver terbang di udara seperti menambah kecepatan, berputar, serta mundur. Ini mesti dikerjakan dengan cepat tapi hati-hati karena tawon yang tidak kena api dia tuh bisa menyerang, bahkan bisa menyengat sampai 7 kali. Ini makanya saya juga dikasih api buat berjaga-jaga. Tak hanya menimbulkan rasa sakit bagi penderita alergi,
sengat racun dari tawon bisa berakibat sangat fatal. Larva tawon atau yang biasa disebut kapsul bagi masyarakat Pangandaran adalah salah satu kuliner favorit. Dalam satu sarang yang terbuat dari serat-serat kayu ini, ratusan bilik berisi ratusan larva tawon bisa ditemukan. Ini dimakan mentah aja enak. Terus saya penasaran gimana kalau udah dimasak. Makanya sekarang kita mau olah. Sebelum dibumbui, diperlukan beberapa tahapan untuk membersihkan bagian-bagian tamikil agar layak untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya tinggal campurkan bahan utama dengan aneka bumbu beraroma yang menggugah selera. Jadi kalau larva tawon ini pengolahannya sih sama saja dengan mengolah ulat sagu di timur Indonesia. Jadi dibersihkan lalu diolah. Nah, ini yang unik baru pertama saya lihat itu adalah bagaimana membersihkan tamikil sebelum diolah. Jadi direbus dulu dengan pepaya muda supaya tamikilnya lembek dan juga durinya gampang dibersihkan. Jadi botak seperti ini. Tamikil dan larva tawon mengandung protein, omega 3, serta berbagai asam amino yang sangat baik untuk tubuh. Namun tentu saja makanan berprotein tinggi harus dimakan secukupnya saja untuk menghindari beragam efek samping. Bagi masyarakat Pangandaran, alam layaknya pasar yang menyediakan bahan makanan yang dapat diambil secara cuma-cuma. Tentu saja ini bisa terus dinikmati asal tidak ada pengambilan secara berlebih. Kalau tadi saya ingat bentuknya tamikil itu kan serem ya. Saya nggak nyangka ini rasanya enak banget. Ini kenyal, kayak kikil, tapi tidak anget saat dikunyah. Enak banget. Apalagi tambah larva tawon dan juga nih ada tawon yang hidup. Enak banget. Kapsul. Mantap. Lucu banget. Aish. Tapi ini nih musuh utamanya para petani. Dia makan padi, jagung, bahkan cabai dimakan. Pokoknya apa aja yang bisa dimakan, pasti dia makan. Nah ini makanya mesti kita buru biar nggak mengganggu. Nanti dari sini kita bakal keliling sawah berburu tikus. Para petani desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo adalah pemburu tikus yang handal. Keahlian para pemburu ini cukup tersohor. Mereka kerap kali mendapat panggilan dari desa lain untuk membasmi tikus dari lahan pertanian. Ini namanya tutak. Ini alat tangkap tikus khas masyarakat Karo. Ini unik karena terbuat dari bambu khusus dan katanya butuh waktu 4 bulan untuk bikin tutak yang bagus. Caranya gampang banget. Jadi, nih ya, diangkat seperti ini pakai tangan. Kemudian dipasang perangkapnya seperti ini. Nah, ini kemudian tanam ke tanah. Nanti kalau tikusnya lewat, dia akan menyentuh ini. Lalu pelan-pelan akan terjepit dan ketangkep. Lazimnya perburuan tikus dilakukan secara berkelompok, minimal 3 orang. Ada yang bertugas mengusik tikus dengan bantuan bambu dan anjing, ada pula yang bertugas meletakkan tutak atau jebakan. Nah ini masang tutaknya nggak boleh sembarangan, harus di perlintasan tikusnya. Gimana cara bedainnya? Jadi kalau tikus itu melintas, dia akan lebih bersih areanya dibanding sebelahnya.
Kelihatan ya, ada yang banyak semak, ini enggak. Nah nanti begitu dikejar anjing, tikus itu pasti akan lewat jalur yang biasa dia lewatin. Begitu lewat, langsung kena jebakan. Tikus sawah atau Rattus argentiventer sangat menyukai padi, jagung, atau rumput sebagai makanan favoritnya. Kita bisa menemukan tikus ini di area perkebunan atau pertanian. Nah, tikus ini makan tanpa mengenal waktu. Tak heran ia sering dianggap pengganggu karena menghabiskan tanaman tanpa tersisa. Hewan yang disebut menci dalam bahasa Karo ini adalah hewan yang sangat cerdik. Ia mampu mempelajari pola lintasan untuk kabur dari tutak atau meloloskan diri dari jebakan yang sudah ia kenal sebelumnya. Acara perburuan selesai, kini saatnya memperkenalkan kuliner ekstrim lainnya ala Tanah Karo. Bila di tempat lain tikus sawah segera dibuang setelah diburu, tetapi bagi masyarakat Batu Karang, tikus ini adalah santapan yang lezat. Mereka percaya tikus ini adalah makanan yang sehat karena hidup di tanah yang bersih serta makan tanaman. Dari tadi saya tuh ngeliatin abang, semua tuh makan enak banget. Sementara saya deg-degan sebenarnya, karena ini baru pertama kali saya mau nyobain daging tikus. Saya ngebayangin bentuk tikusnya kan serem bang buat dimakan. Tapi saya penasaran. Bayangin aja Pak ayam. Bayangin ayam, oke. Saya bayangin ayam. Enak, enak. Dia lebih lihat dari daging ayam. Tapi enak, sama sekali nggak ada bau. Dan dia bener, bikin saya pengen nambah lagi. Enak banget. Enak banget nih banget pakainya ya. Saya salut dengan masyarakat Karo. Nggak cuma jago berkebun, tapi juga jago nemuin makanan enak. Ini ekstrim tapi enak sih. Tak hanya di Tanah Karo, tradisi berburu tikus sawah juga kerap dilakukan masyarakat Kaili di Sigi, Sulawesi Tengah. Hai, saya lagi ada di Desa Lompio, Kabupaten Sigi. Ini saya dengan para petani dari suku Kaili Da'a mau berburu tikus. Itu musuh utamanya para petani. Para petani dari suku Kaili juga merupakan pemburu yang handal. Setiap kali panen usai, mereka akan kembali turun ke sawah untuk berburu tikus. Daerah buruan, pokoknya itu tandanya harus banyak jalur-jalur tikusnya. Kayak gini nih contohnya. Dia sejalur begini lebih bersih dari daerah kiri kanannya. Ini artinya daerah jalur keluar masuk tikus. Nah ini nih kelihatan nih. Binatang pengerat satu ini memiliki daya ingat yang kuat. Dia tidak akan melintasi jalur yang sama jika terancam bahaya. Selain itu, tikus sawah juga memiliki kemampuan untuk meloloskan diri dari jebakan yang sudah kami buat. Jadi strateginya ini kita bikin dulu semacam tembok-tembok penghalang dari daun. Nanti tikusnya akan kita ganggu, kita usik dari sana, dia lari, akan ke sini, baru ditangkap. Tak perlu menunggu lama, tikus sawah atau walesus sudah di depan mata. Cepet loh dapetin dia. Dia emang kalau siang begini doyan ngumpet di lubang-lubangnya karena dia takut sama biawak. Sebagai hewan pengerat, tikus sawah kerap menggerogoti batang padi dan tanaman lain sehingga merusak hasil pertanian. Ini sebabnya lokasi favorit mereka selalu dekat dengan area sawah. Selain membuat lubang di tanah kering, tikus sawah juga memanfaatkan tumpukan kayu sebagai tempat berlindung mereka. Sistemnya kalau satu sudah selesai, kita harus pindah lagi ke lahan yang lain. Jika di Tanah Karo, Sumatera Utara, penangkapan tikus menggunakan jebakan dan insting anjing, di Kabupaten Sigi caranya berbeda. Para petani suku Kaili cukup menggunakan kerjasama dan tangan kosong untuk memburunya.
Nggak ada. Paling basic gitu. Hah, ini anaknya cuma satu. Ada lagi. Sekeluarga. Ada nggak? Gendut ya, dapet 2. Dapat lagi. Nggak sia-sia nih kerjasamanya, keren banget. Kecil satu ya. Tikus sawah mempunyai kemampuan reproduksi yang sangat luar biasa tinggi. Dengan masa kehamilan 21 hari, induk tikus mampu menghasilkan 10 ekor bayi tikus. Selain itu, dalam hitungan hari, tikus-tikus betina sudah mampu kawin lagi. Kalau tidak dikendalikan, tentu saja populasi tikus bisa menjadi ancaman bagi petani. Kalau secara kasat mata nggak kelihatan yang mana jalur tikus. Tapi ternyata setelah kita lihat nih, kita buka lapisan tanahnya, baru kelihatan. Ada terowongan-terowongan rapih dan bebas hambatan. Makanya kalau kabur cepet banget hilangnya. Kameramen saya jatuh. Dapat lagi. Sini Om. Hah? Makhluk kecil kayak gini bisa bikin heboh. Nih sampai kameramen saya mau jatuh. Oh, ini ada yang jatuh lagi nih apa? Pak, jangan bikin kaget. Konon, kala nenek moyang suku Kaili masih tinggal di gunung, mereka gemar berburu tikus hutan. Namun kini seiring pindahnya penduduk ke dataran rendah, jenis hewan buruan pun ikut menyesuaikan menjadi tikus sawah. Ya, dia masih menggelepar. Nggak nyampe sejam loh, ini ada 15 tikusnya. Tapi tikusnya ini nggak langsung dibuang, mau kita olah jadi makanan suku Kaili. Ekstrim, tapi saya penasaran kayak apa rasanya. Bahan telah terkumpul, kini saatnya menyiapkan kuliner ekstrim khas suku Kaili. Bagi masyarakat Kaili, tikus sawah merupakan santapan yang lezat. Mereka percaya tikus makanan yang sehat, karena tikus sawah berbeda cara dan pola makan dengan tikus rumahan. Kalau pas di Tanah Karo, saya berburu tikus, dibakar, langsung dimakan. Tapi kalau di sini, habis dibakar, nanti bakal diolah lagi pakai bumbu, masak rica. Mirip dengan olahan kawok dari tanah Manado, tikus sawah di Kabupaten Sigi juga diolah dengan beragam jenis bumbu. Racikan ini bukan hanya untuk menambah rasa. Aneka bumbu juga ditujukan untuk menghilangkan aroma khas dari daging tikus. Kalau yang tadi kan dibakar biar hilang tuh bulu-bulunya. Kalau sekarang dipanggang. Ini biar hilang bau amisnya, terus tidak ada lagi sisa darahnya. Mirip barbeque. Barbeque tikus. Mau ya Bu ya? Daging tikus sawah kaya manfaat. Penelitian mencatat tikus sawah memiliki kandungan protein yang tinggi. Daging tikusnya sendiri teksturnya itu lebih alot, lebih liat daripada daging ayam. Jadi agak mesti dikunyah berkali-kali. Tapi tetap udah saya telan berapa kali masih agak geli kalau inget ini tikus. Bicara soal makanan ekstrim, Indonesia adalah gudangnya. Tak hanya bahan makanannya saja, tapi juga lokasi pencarian yang ekstrim juga ada di negeri ini. Salah satunya di daerah Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petualangan kali ini saya bersama para pemanjat ulung dari Desa Baruga. Tak sekedar menikmati keindahan gugusan batu kars, namun saya mencari harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Buat masyarakat Desa Baruga, ini bukit kars seperti ini jadi salah satu lokasi untuk berburu madu. Tapi dari satu desa, hanya 2 orang yang berani ngambil madunya. Treknya cukup ekstrim, ini licin, curam, dan ini tajam sekali batunya. Tanpa alat pengaman, mereka begitu lihai merayap di jalur yang licin. Titik perburuan kami memang tidak begitu tinggi,
hanya 10 hingga 15 meter, namun tetap saja proses pencarian ini menguji adrenalin. Ini kaki saya gemeteran. Aduh. Nggak bisa diam. Tuh. Ya, tenang. Tapi ini saya akui Pak Ajis dan Pak Bahar ini keren. Hanya dibantu ini kayu, itu pun buat tempat pijakan dan tempat duduk biar gampang ngambil madunya. Perlahan, lubang-lubang batu diasapi. Semua dilakukan dengan tenang supaya lebah tidak agresif dan terpicu untuk menyengat. Ukuran lebah batu memang tak sebesar lebah hutan atau Apis dorsata. Efek sengatannya juga tidak terlalu berbahaya. Biasanya hanya menimbulkan rasa sakit sementara. Kalau secara kasat mata memang tidak terlihat mana lubang yang punya sarang lebah dalamnya. Jadi mesti pinter-pinter mengamati lebah saat di bawah. Pas lebah itu ngambil serbuk sari bunga, terus dilihat arah terbangnya kemana. Nah, baru kawasan sekitar situ dijadikan titik buat perburuan sarang lebah. Spesies Apis cerana ini juga terkenal dengan nama lebah lalat. Lebah ini juga sering ditemukan bersarang di sekitar atap rumah. Dalam 1 tahun, koloni lebah ini bisa menghasilkan madu rata-rata hingga 10 kg. Ini dia sarang lebah batu. Kalau orang sini bilangnya arinong. Memang kalau secara ukuran lebah batu ini lebih kecil daripada lebah hutan atau lebah di pohon. Wah. Enak banget. Manis banget. Madu adalah cadangan makanan bagi koloni lebah. Madu didapat dari nektar atau cairan bunga yang dihisap dan dikunyah berkali-kali oleh lebah. Proses ini akan membuat gula pada nektar akan pecah, mengental, dan jadilah madu manis bernutrisi yang disimpan dalam ruang-ruang heksagonal sarang. Berbeda lebah, berbeda kawasan, berbeda pula warna madu yang dihasilkan. Dari kuning kehitaman hingga mendekati putih, semua tergantung jenis bunga sebagai penghasil nektar. Nanti madunya akan disaring, terus di packing, dan akan dikirim ke Sumatera, ke Jayapura, pokoknya udah banyak banget pelanggan tetapnya. Nah, nanti ampas-ampasnya ini bisa dibikin jadi lilin. Nah, kalau sarang yang tidak mengandung madu, yang ada telur-telurnya ini, nanti bisa dimasak jadi lauk. Pak. Sarang lebah cukup lama dikenal sebagai kuliner bernutrisi tinggi. Selain mengandung banyak vitamin, sarang lebah juga mampu berperan sebagai antioksidan serta memperkuat sistem imun. Cara mengolahnya juga sederhana, hanya dengan air dan tambahan sedikit garam. Benar-benar makanan yang sehat. Ini rasanya ada asam-asamnya, ada manis madunya itu, dan juga karena ada larva atau telurnya itu jadi gurih. Tapi yang pasti ini punya antibiotik alami yang sangat tinggi karena lebah itu kan berusaha melindungi telur atau larvanya itu dari jamur dan bakteri. Makanya ini makanan sehat banget.